Halo guys, selamat datang di vlog study tour kelas 11 F2P SMA Negeri 1 Mantub. Selamat menyaksikan. Kita disuruh kumpul di sekolahan jam 7 pagi. Kemudian kita disuruh berkumpul di lapangan untuk melakukan doa bersama agar perjalanan kita lancar sampai tujuan. Dan setelah itu, kita masuk ke dalam bis masing-masing untuk melakukan perjalanan. Bisa kita lihat, ini adalah bis yang akan kita gunakan selama perjalanan, yang tentunya bis menyediakan fasilitas bantal leher dan juga selimut yang membuat kita terasa nyaman selama perjalanan. Halo guys, udah gak kerasa nih, kita udah sampai di Fakultas Vokasi Univ Airlangga. Selanjutnya, Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah memberikan sambutan. Perkenalkan, saya Diwala Nisa dari kelas 11 F2P. Pada buka itu, mengisi pertanyaan yang saya ingin tanyakan adalah apa saja kriteria yang dipertimbangkan dalam penerimaan mahasiswa vokasi. Sekian dan terima kasih. Ya, kriteria yang dipertimbangkan sudah diinformasikan di website PPMB. Jadi ada dua ya, ada syarat umum, ada syarat khusus. Ya, jadi misalnya untuk kesehatan, misalnya tidak menawarkan. Jadi setiap prodi itu syaratnya beda-beda. Nah, tapi jangan khawatir, syaratnya tidak sulit. Syaratnya itu hanya umum sekali. Ya, jadi tidak ada yang dituliskan lah untuk mendaftar di Universitas Airlangga. Ada terutama Butawan, karena memang yang kita hadapi itu manusia. Lebih nanti kalau kecelakaan, kalau Butawan, itu ada yang selangkah darah itu juga kayak air, nantinya nggak ditolong, itu apa? Sehingga untuk syarat yang pertama adalah tidak Butawan, baik itu parsial maupun. Itulah tadi sesi tanya jawab yang dilakukan oleh teman kita yang bernama Nabila dari kelas F2B, dan ditutup dengan pemberian hadiah dari SMA Negeri 1 Mantub untuk vokasi Unair. Kita ke pelabuhan untuk menyeberang dengan menggunakan kapal pada pukul 12 malam. Kita menikmati hembusan angin di kapal pada malam hari. Setelah sekitar 1 jam di kapal, akhirnya kita sudah sampai di Pulau Bali. Kita sampai di Pulau Bali pada pukul 1 pagi. Kemudian dilanjut perjalanan menuju rumah makan untuk mandi dan makan pagi. Bedugul is one of the favorite tourist area on the island of Bali, located in a mountainous area with an altitude of around 1,400 meters above sea level. Bedugul has beautiful and cool view. The main tourist attraction is Lake Pratan, which is at the top of the hill. Apart from that, there is a temple that stands near Lake Pratan, namely Ulundano Temple. Bedugul is in Paturiti District, Tabanan. The distance is approximately 50 km from the city of Denpasar.
Access to the Bedugul tourist area is very easy and the views are beautiful. On one side of the road you will see view of Tiragat Rice Valley, and on the other side there is a green valley. This tourist area is one of the tourist attractions frequently visited by tourists, both local and foreign tourists. Halo guys, kali ini aku akan mereview Hotel Pop Kuta Bali. Letak hotel ini nggak jauh dari kawasan pantai Kuta loh. Mungkin kalau ingin kesana dengan jalan kaki membutuhkan kurang lebih waktu 15 menit. Oh iya, Hotel Pop Kuta ini sudah terdeteksi bintang 3 loh. Daripada lama-lama, yuk kita intip fasilitasnya apa saja di dalam hotel ini. Fasilitas yang pertama, ada kolam renang yang berbentuk persegi panjang dengan air yang sangat bersih. Tepat di samping kolam renang, ada sedikit tempat untuk membeli makanan, minuman, es krim, dan lain-lain. Gak cuma itu teman-teman fasilitasnya, di sini juga ada laundry service, yaitu jasa yang menawarkan mencuci pakaian kalian. Di samping kolam renang, ada tempat untuk mengambil makanan, dispenser untuk mengambil air, dan bangku untuk bersantai bersama teman-teman dan keluarga. Di sini kita mengambil dokumentasi guru-guru dan teman-teman berkumpul, bersantai, dan berbagi cerita. Gak cuma itu teman-teman, kalian juga bisa berjemur di tepi kolam dengan sun lounger. Sementara itu, kali ini kita akan naik lift ke atas untuk melihat kamar-kamarnya. Kamar-kamarnya ada apa aja ya? Yuk ikuti kami. Kali ini kita berada di kamar 537 di lantai 5. Di dalam kamar ada 1 bed, 2 lampu baja, 1 sofa panjang, 1 TV, toilet, dan AC. Siapa yang kepo dengan toiletnya? Toiletnya kali ini sangat unik loh, dengan berbentuk tabung seperti roket. Di dalam toilet ada shower dengan 2 macam air, yaitu air hangat dan air dingin. Selain itu, ada kloset, kaca, handuk, dan tempat sampah. Tak hanya itu teman-teman fasilitasnya, di kamar ini juga ada 1 wastafel yang sangat bersih dan wangi. Aduh, udah selesai aja nih review hotelnya. Saya pamit dan maaf kalau ada salah kata. Bye-bye! Now we're going to visit our next destination, which is Kuta Beach. We are now at Kuta Beach, one of the most popular beach destinations in Bali. We can see many foreign tourists visiting here as well. The white sand is white and the waves are big. This is the perfect place to surf in. Here, we can also do many activities such as swimming or trying out surfing. Around Kuta Beach, there are many souvenir shops selling various items like clothes, handicrafts, and typical Balinese accessories. You can buy souvenirs for your family or friends here. Desa Panglipuran adalah salah satu desa terbersih di dunia. Desa Panglipuran ada sejak zaman kerajaan Bangli pada sekitar 700 tahun yang lalu. Nama Panglipuran berasal dari kata pengling dan pura. Pengling artinya pengingat, berangkat dari kata dasar eling atau ingat. Sedangkan pura adalah tempat atau tanah leluhur. Desa ini membuat tata ruang yang mengikuti konsep bernama Trimandala, di mana desa dibagi menjadi 3 wilayah, yakni Utama Mandala, merupakan wilayah suci untuk para dewa dan peribadatan. Kemudian Madhya Mandala digunakan sebagai tempat tinggal para penduduk, sementara Nista Mandala merupakan area khusus pemakaman penduduk. Adapun kuliner khas desa Panglipuran seperti loloh cemcem dan tipat jatuh.
Di sana juga banyak kerajinan tangan dari bambu yang bisa dijadikan oleh-oleh. Di Desa Panglipuran kita juga bisa merasakan menjadi penduduk lokal. Sebagai desa wisata, beberapa warga Desa Panglipuran menyediakan rumahnya untuk dijadikan tempat penginapan bagi para wisatawan. Today we are at Melasti Beach, one of the hidden beaches in Bali, famous for its beauty. On the way here, we could see the amazing cliff views. The sun here is clean and white, and the water is very clear. Here, we can play in the water, go snorkeling, or just relax and enjoy the scenery. Melasti Beach is one of the beaches that measure its cleanliness. Therefore, we must ensure not to litter and always ask the appropriate dustbins. Melasti Beach is truly beautiful and full of exciting activities. We learn a lot about the importance of keeping the environment clean and enjoying natural beauty. Pulau Bali tidak hanya diberkahi dengan pantainya yang mempesona dan lanskap alamnya yang luar biasa. Bali juga memiliki tradisi budaya mengagumkan yang masih tetap dilestarikan dengan baik oleh warganya. Salah satu warisan budaya Bali yang terkenal adalah Tari Barong. Tari Barong merupakan salah satu bentuk seni yang sering diasosiasikan dengan spiritual. Tarian ini menggambarkan pertempuran klasik antara kebaikan dengan kejahatan. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, Barong merupakan salah satu tokoh yang wujudnya menyerupai singa. Barong dianggap sebagai raja roh yang mewakili kebajikan atau dikenal juga sebagai sosok malaikat pelindung. Barong ini memiliki sosok musuh bebuyutan bernama Ragda. Ragda dikenal juga sebagai ratu iblis yang memimpin para pasukan penyihir jahat di muka bumi. Dalam drama tarinya, kita menyaksikan cerita Barong yang berusaha melenyapkan si Ragda, sebab makhluk tersebut sedang berusaha menguasai dunia lewat ilmu hitamnya. Lalu, para pria akan bertarung satu sama lain menggunakan keris belati. Namun saat Barong memegang keris tersebut, tiba-tiba berubah arah dan malah menusuk diri mereka sendiri. Setelah itu, para pemain mulai mengalami kesurupan. Melihat kondisi tersebut, Barong berusaha keras untuk mengalahkan Ragda agar kondisi alam kembali seimbang. Pada akhirnya, dalam cerita tersebut, Barong berhasil mengalahkan Ragda. Kemudian, para pemain yang kesurupan tadi perlahan mulai sadar dan reinkarnasi seperti terlahir kembali berkat percikan air suci. Masyarakat Bali percaya bahwa setiap wilayah memiliki ruh pelindungnya masing-masing untuk melindungi hutan serta tanahnya. We are now at Tanah Lot Temple, one of the most famous temples in Bali. The view is amazing and this temple is located on a large rock by the sea. Besides enjoying the scenery, we also learn about Balinese history and culture here. This temple was built in the 16th century and holds significant spiritual meaning for the Balinese people. Tanah Lot Temple is one of the most sacred Hindu temples in Bali, Indonesia. There are two temples here
located on a large rock. One is on a rock formation and the other is on a cliff similar to Uluwatu Temple. Tanah Lot Temple is part of the Dang Kahyangan Temple. Tanah Lot is a sea temple where sea guardian gods are worshipped. This temple is also called Batu Bolong Temple. Yeah. This is the camera. This one. What's your name? Kayla. Kyla, where are you from? Australia. Thank you. Have a great day. Setelah beberapa hari di Bali, kita sekarang sedang di perjalanan pulang. Pada saat perjalanan pulang, cuaca di Bali sedang gerimis. Kita menuju pelabuhan untuk menyeberang pada pukul 5 sore. Di pelabuhan sangat ramai dan antri, sehingga kita menunggu lama di sana. Satu persatu bus sedang masuk ke kapal. Kita sedang menunggu antrian. Kita masuk kapal pada pukul 6 sore. Sekitar 1 jaman di kapal, akhirnya kita selesai menyeberang dan sampai di pelabuhan Ketapang pada pukul 7 malam. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan pulang ke sekolah. Kita sampai di sekolah pukul 4 pagi. Terima kasih sudah menonton vlog kelas 11 F2B. See you guys!